Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis 91 dan saudara-saudaraku dimanapun berada yang tetap setia mengikuti program Lentera Anugerah, di mana kita disapa oleh firman Tuhan di setiap pagi sebelum kita melakukan tugas aktivitas pekerjaan kita. Mari di hari ini kita kembali disapa firman Tuhan, namun sebelumnya kita menundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh maha besar Engkau ya Allah, yang mengaruniakan bagi kami nafas hidup, yang memberikan bagi kami kekuatan, kesehatan, serta pengharapan. Kami bersyukur bagimu. Di pagi hari ini, ketika Tuhan bukakan kehidupan buat kami, maka biarlah hati kami bersyukur dan kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema bagi kita adalah seles neraka. Seles neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya produk-produk yang dihasilkan manusia di dunia yang perlu ditawarkan oleh para sales kepada konsumen-konsumen agar menarik hati mereka dan kemudian membelinya. Namun juga, saya mau katakan, neraka pun juga perlu ditawarkan oleh iblis kepada manusia agar manusia tertarik dan kemudian tinggal di dalamnya. Hanya saja permasalahannya adalah untuk menawarkan neraka kepada manusia bukan pekerjaan yang mudah atau gampang. Iblis sebagai sales neraka tidak mungkin menawarkan neraka sebagai sesuatu atau dengan gambaran kengerian yang ada di dalamnya. Tidak mungkin iblis menawarkan neraka sebagai keadaan di mana yang ada hanyalah ratap tangis dan kertak gigi. Tidak mungkin. Iblis harus membuat sebuah inovasi. Mereka harus menawarkan neraka itu dengan gambaran yang berbeda. Mereka harus mampu membuat propaganda di mana mereka menawarkan neraka kepada manusia dengan gambaran-gambaran yang sangat menarik, sehingga manusia dapat dikelabui dan menerimanya. Maka laksana seperti seles-seles yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat, maka lebih dari itu lagi, saya katakan lebih dari itu lagi yang dilakukan iblis untuk menawarkan neraka kepada manusia. Kemampuan dan keahlian mereka untuk membujuk, merayu, dan berbicara ini digunakan semaksimal mungkin agar manusia takluk. Pokoknya membuat manusia meninggalkan, melupakan, bahkan memberontak kepada Allah. Memang usaha ini nampaknya berhasil. Sejak dari manusia pertama di Taman Eden, seles neraka sudah bergerak. Namun, yang mengherankan adalah ternyata bukan hanya manusia saja yang ingin dijadikan sasaran atau korbannya. Ternyata anak Allah pun didatangi oleh para seles neraka ini, mencoba dengan segala bujuk rayunya dengan tujuan agar Tuhan Yesus tunduk terhadap mereka. Bahkan mereka begitu pintar memanfaatkan situasi yang terjadi saat itu di mana Tuhan Yesus
sedang merasa sangat lemah fisiknya setelah berpuasa 40 hari 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Nah, keadaan seperti ini benar-benar dimanfaatkan, tidak disia-siakan oleh para sales neraka tersebut. Coba kita lihat bagaimana luar biasanya rayuan, bujukan dari para sales neraka terhadap Tuhan Yesus. Mereka berpura-pura prihatin terhadap diri Tuhan Yesus yang sedang lemah dan kelaparan. Kemudian mereka mencoba membantu dengan menawarkan solusi kepada Tuhan. Jika engkau anak Allah, katakan kepada batu ini supaya dia menjadi roti. Engkau pasti akan kenyang. Hal yang sangat masuk di akal logika. Tapi itulah rayuan dari sales neraka. Hati-hati. Terkadang dia pakai logika kita. Ketika gagal dengan rayuan pertama, sales neraka tidak langsung menyerah. Memang sales neraka itu tidak gampang menyerah, sama dengan apa yang mereka lakukan kepada kita juga. Mereka membawanya kemudian ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu menawarkan kepadanya jalan pintas yang penuh kenyamanan. Sales neraka tidak tawarkan Via Dolorosa yang penuh dengan penderitaan. Jika seandainya engkau melompat dari hubungan bait Allah, lihatlah Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya menatang kakimu, sehingga kakimu tidak terantuk ke batu. Kenyamanan hidup yang banyak dicari oleh manusia ditawarkan oleh sales neraka, tapi kembali gagal. 2 kali gagal, menyerah belum. Mereka tetap berusaha. Usaha yang ketiga. Lalu kemudian sales neraka memperlihatkan kepada Tuhan Yesus keindahan, kemewahan, kemegahan dunia ini. Bahkan menawarkan kepadanya, jika engkau takluk kepadaku, bertekuk lutut kepadaku, menyembah aku akan memberikan kepadamu kemegahan, keindahan dunia ini. Tawaran yang sangat indah. Tawaran yang banyak sekali membuat orang-orang jatuh. Bukan hanya di luar sana, bukan hanya di luar gereja, bahkan di dalam gereja pun ada banyak orang takluk terhadap tawaran sales neraka ini. Sehingga mereka tidak peduli lagi dengan misi Allah, dengan perintah Allah. Hanya gila dengan rayuan sales neraka. Tapi yang terjadi, anak Allah membuktikan bahwa dia mampu menolak tawaran sales neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sales neraka tidak hanya datang kepada orang-orang masa dulu atau kepada Tuhan Yesus. Bagi kita di masa sekarang ini, kini juga sales neraka menjadi tantangan berat bagi kita. Dengan memanfaatkan berbagai situasi dan keadaan yang sedang kita alami sekarang, para sales neraka tetap berusaha untuk menjerat dan menarik hati kita keluar dari karya keselamatan Allah. Bukan hanya di saat seseorang sedang senang, sedang bahagia, sedang mendapat untung. Para sales neraka berusaha menarik orang untuk lupa bersyukur kepada Allah. Terkadang juga di saat kita sedang susah, di saat kita sedang sedih, terbeban dengan berbagai pergumulan, kembali para sales neraka menggoda kita untuk semakin jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita semua, tetaplah waspada atas godaan-godaan iblis. Tetaplah waspada terhadap setiap usaha dari para sales neraka untuk menjerat dan membuat kita melupakan Kristus yang begitu baik bagi kita, yang menyertai, memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika engkau melakukan tugas, aktivitas pekerjaanmu di hari ini, perlihatkan bagaimana kasih Tuhan tetap menang di dalammu. Engkau mampu menolak setiap usaha-usaha melakukan dosa. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau peringatkan kami dengan firman-Mu yang sangat indah. Sebagaimana dulu Engkau mengalami godaan yang sangat berat dari para iblis yang mencoba menarik Engkau dari misi Allah. Kami juga merasakan hal yang sama kini dan sekarang. Terkadang godaan iblis beruntun datang kepada kami, menarik kami, mencoba mengelabui mata iman kami dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ya Bapa, kuatkan, mampukan kami memenangkan setiap penggodaan yang datang dalam kehidupan kami, terlebih dalam aktivitas kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Klasis Medan 1.